Enggak, tuh hari bapak datang ke sini ada siswa sih. Masih ada rumah di belakang, so sampai sini. Siapa nama? Ian. Ian. So kelas berapa? TK kelas 6. TK kelas 6. Wow, mantap. Terus kemana? Wow, inilah jalan menuju ke Mauge. Aduh, Assalamualaikum. Waduh, saya dulu. Bekas bangunan atau kubur? Dulu kan sejarahnya kan katanya orang tua bilang orang dari bawah, dari pantai di sana, katanya ini tuh iya. tua. Itu orang baku rete-rete begini. Oh, berbaris. Kong itu batu bawa di sini untuk bikin apa, Dang? Ini apa ini? Ini masjid pertama. Wow. Iya. Oke, jadi sekarang kita sedang berada di satu lokasi di area Mauge yang diyakini sebagai tempat pembangunan masjid pertama, yaitu masjid yang sekarang sudah menjadi Masjid Al-Awal, Kang Pak. Al-Awal. Jadi Masjid Al-Awal yang di Pulau Sangihe besar ini berawal dari sini. Ini lokasinya. Wih, mantap nih. Wow. Kong ini termasuk pas apa kebong? Itu Pak Soleman Makasoe. Semoga katut dong yang ini tutup Semoga Makasoe, tapi ini sudah jadi anak tuh. ya, semoga nak mau dikasih hilang, Dang. Inilah batu-batu. Oh, begitu. Sekarang kita menuju ke satu pemakaman tua. Sudah dipugar. Sudah dibikin bagus. Oh, ini pemakaman masa lalu. Mungkin dorang ini imam imam-imam dulu ini. Oke, kita sekarang sedang berada di keraton, istana kerajaan Mauge. Jadi ini adalah kawasan keraton Mauge, tetapi kedudukan yang sebenarnya dari bangunan istana tidak diketahui lagi. Ini katanya galian tersembunyi yang bagaimana itu orang tua dulu. Jadi diduga inilah lokasi pusat kerajaan Mauge masa lalu,
terlihat dari banyaknya batu karang yang dijadikan sebagai pondasi. Inilah jalan, lokasi jalan masa lalu. Oh, Sergedi. Pegang. Pegang. Oh. Kita sekarang sementara ada di salah satu lokasi tempat pemakaman terbanyak, yang makamnya terbuat dari campuran batu karang. Ini makam. Ini. Ya, kita sekarang berada di satu makam yang sudah rusak, tapi kelihatannya terbuat dari campuran semen karang yang ukurannya kurang lebih 3 kali 2,5, ya, 3 kali 2,5 meter. Ini juga ada sebuah makam tua yang rusak akibat dijarah oleh pencari barang antik. Ini terdiri dari 2 tingkat, ukuran sekitar 2 meter 30 cm kali 1 meteran. Di sini terdapat satu batu yang sudah dicabut, batu pahesa. Ini adalah batu pahesa. Batu pahesa ini salah satu ciri khas kubur Muslim. Ada 2. Ini yang satu. Ini akibat dijarah. Ini. Sebenarnya enggak boleh begini. Ini enggak boleh sebenarnya. Kalau dapat tangga di penjara lumayan lama. Ini juga satu makam. Ini makam lagi, makam tua. Itu banyak Tuh Oh, ini lagi makam satu. Ini ada lagi. Wow, ini adalah bekas makam. Waduh. Tempat diduga sebagai pusat istana kerajaan Lumauge. Dari kerajaan ini kita melihat, dari pusat kerajaan ini kita dapat melihat pantai-pantai di sebelahnya. Mantap sekali. Pemandangan sini. Ini kok kalau ada pohonnya, ada pohon dulu. Aduh. Apanya? Sana lagi ada. Waduh. Oh, dulunya area ini adalah jalan masuk ke Istana Lumauge. Gunung ini disebut sebagai Gunung Tuturuga. Bentuknya seperti cangkang penyu atau cangkang Tuturuga. Ini wilayah kampung apa ini? Ini kok wilayah Tabung Lama. Ini Tabung Lama ya? Tapi ini masih dituang yang batas begini. Oh, tuang. Kedua itu
Ini adalah ujung tanjung dari Keraton Lumauge yang berujung di satu tempat yang diduga sebagai pelabuhan kerajaan. Ya, tampak di bawah ada rawa-rawa. Boleh. Pinang. Kalau ikos itu kayak apa? BPC di mana? Tertanam di mana? Kita sekarang akan menyeberangi rawa-rawa menuju ke satu situs lain. T12. Oke. Perlahan-lahan tapi pasti. Karena licinnya bukan main. Kayu kelapa ini. Eish, pindah tambah. Oke. Waduh, memang rumit. Kita menuju ke tinggalan-tinggalan sejarah lain yang dapat menguatkan bahwa di tempat ini pernah didirikan sebuah istana dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Lumauge. Ini adalah makam-makam orang Belanda yang tidak jauh dari lokasi istana. Ada makam setinggi kurang lebih 1,5 meter, ukuran 4 kali 5 meter, ketebalan tembok sekitar 75 cm, tapi sudah dijarah oleh pencari harta karun. Terus kita lihat lagi di sebelah sini, ini lagi, wow, ini ada makam ukuran 3 kali 2,5 meter. Ini ada makam lagi ukuran 3,5 kali 2,5 meter. Ini ada makam besar sekali yang selama ini belum pernah di-expose. Ini makam bangsawan Sangir, bukan makamnya orang Belanda ini. Wow, besar sekali ini. Ini ukurannya 3 meter kali 4,5 meter. Wow, besar sekali.
Wow, banyak sekali. Ini lagi. Waduh. Ini Raja Pikubur ini. Jangan-jangan ini Dalerok Pikubur. Dalerok tahun 1700. Aduh, Dalerok Pikubur ini. Astaga. Ini Dalerok Pikubur. Astaga. Ini. Punya pintu kamera. Astaga. Oke. Ini sebuah makam yang saya curigai sebagai makam dari Raja Dalerok. Wow. Ada pintu masuk. Tapi Dalerok dia Islam dia. Kita kurang mau cari DP Pahesa ini. Islam dia, mana ada Pahesa ini. Saya bersihkan ini. Bapak mau lihat DP bentuk. Cabut-cabut jadi rumah. Ada petang sana, Pak. Oh iya, tunggu. Pasti tampil dulu DP bentukan ini. Nah, biar cuma sebagian. Terus dia dari batu apa ini? Oh, mantap. Ini Islam ini. Ini yang dikuburin Islam. Iya, iya. Terus ini ada kubur yang ada di petangga. Waduh. Kita sedang berada di satu lokasi tinggalan sejarah masa lalu berupa batu yang dijadikan tempat duduk oleh perempuan-perempuan dari kerajaan Lumauge ketika baru turun dari istana atau baru menuju ke istana. Inilah batu-batunya. Ini lokasi dinamakan apa? Dia bilang apa lokasi ini? Nah, itu batu-batu ini ditambah apa? Orang tua bilang kita bor untuk apa ini? Orang yang cewek-cewek mau ikat itu di rambuan duduk sini. Oh, jadi selain itu juga dijadikan tempat bercengkrama, tempat santai bagi perempuan-perempuan untuk membuat konde di tempat ini. Dalam bahasa Sangir disebut boto. Tumpukan batu-batu karang yang disusun untuk membentengi air pasang supaya tidak mengabrasi. Ini. Jadi batu-batu karang ini disusun sejak masa kerajaan Lumauge. Ini lagi. Duduk. Berarti penduduk Lumauge dulu banyak soalnya mau susun ini perlu banyak orang. Ini lagi batu nyari. Angka itu batu nyari dari pantai ini pada tidak begini cuma batu angkat. Ini lagi. Ini lagi.
Oh, ini kota yang diceritakan, no. DP lokasi untuk bikin situs ya. Kita sekarang sedang melewati rawa laut, rawa air payau, dan diduga di tempat inilah terjadi pembantaian oleh pasukan VOC terhadap penduduk di Kerajaan Lumauge. Dan di tempat ini juga ditemukan seorang bayi dalam pelukan ibunya ibu yang tak berkepala lagi. Sekarang kita sedang berada di satu kompleks pemakaman tua dari penganut Muslim. Ya, kita sedang berada di kompleks makam tua dari kaum Muslim di Moronge. Wow, bagus. Ini ada Pahesa 2. Kita sudah kembali dari ziarah di bekas masjid pertama, Masjid Al-Awal, dan kita akan menuju ke rumahnya Nur Fatan. Tembus. Habis Jo berhasil.